Kita tidak tahu sampai kapan kita bisa bertemu, berbicara, atau tertawa dengan orang-orang yang kita sayangi. Dengan teman, dengan sahabat, adik kakak, saudara, dan lainnya. Pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar memupuk hubungan yang bermakna? Hai semuanya, selamat datang di audio kehidupan, suara kecil dari hidup yang sering kita pendam, dan ini pasti salah satu suara yang mungkin kalian juga rasakan. Dari episode kali ini, kita akan berbicara tentang sesuatu yang sering kita anggap biasa, tapi sesungguhnya adalah inti dari hidup kita, yaitu hubungan. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang serba cepat, di antara kesibukan mengejar mimpi, karir, dan bahkan pencitraan di media sosial, kita sering lupa bahwa dunia ini hanya sementara. Kita tidak tahu sampai kapan kita bisa bertemu, berbicara, atau tertawa dengan orang-orang yang kita sayangi, dengan teman, dengan sahabat, adik kakak, saudara, dan lainnya. Pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar memupuk hubungan yang bermakna? Atau kita masih sibuk menanam benih hubungan yang dangkal itu, yang hanya tumbuh sebentar lalu mengering begitu saja? Ya udah, mari perlahan kita berbicara tentang makna ini bersama. Kita hidup di dunia yang serba fana. Hari ini kita bisa duduk bersama seseorang, besok mungkin hanya tersisa kenangan. Hari ini kita masih bisa mengirim pesan, mendengar suara, atau sekedar menyapa. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa kesempatan itu akan selalu ada? Gak ada kan? Kesementaraan ini seharusnya membuat kita sadar bahwa yang paling berharga bukanlah berapa banyak orang yang kita kenal, tapi seberapa dalam kita benar-benar mengenal satu sama lain. Hubungan yang bermakna bukan soal seberapa sering kita bertemu atau seberapa banyak waktu yang kita habiskan bersama. Ia bukan tentang foto yang kita unggah, bukan foto yang kita scroll itu, bukan juga tentang kata-kata manis yang hanya sesaat. Hubungan yang bermakna adalah ketika kehadiran kita menjadi rumah bagi orang lain, dan sebaliknya, kita bisa jadi rumah bagi orang lain. Tempat di mana mereka merasa diterima, dimengerti, tanpa harus diperhatikan setiap hari, dan tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Kita tidak menggunakan topeng itu. Mungkin kita tidak bisa membuat semua orang bahagia, tapi kita bisa memilih untuk benar-benar hadir bagi orang-orang yang kita sayangi. Kalian tahu nggak, di era sekarang ini banyak banget tantangan yang kini, yang modern ini. Di era digital, hubungan sering kali tampak lebih mudah, tapi juga lebih rapuh. Kita bisa dengan cepat memberi like, meninggalkan komen, atau mengirim pesan singkat, tapi apakah itu cukup? Banyak dari kita kehilangan percakapan yang tulus, kehilangan waktu untuk benar-benar mendengarkan, benar-benar memperhatikan. Kadang kita lebih sibuk membahas notifikasi, kita sibuk membalas notifikasi itu daripada menatap mata orang yang ada di depan kita. Inilah tantangan kita, bagaimana memupuk kedekatan yang nyata di tengah dunia yang semakin maya ini. Lalu, emang ada caranya? Ada caranya. Mari kita bahas ya, secara sederhana, yang sering mungkin terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hadirlah. Kamu hadirlah dengan sepenuh hati. Ketika berbicara dengan seseorang, letakkan ponsel itu. Ponselmu kita simpan sebentar. Tapi lihat mereka, dengarkan, dan beri ruang bagi ceritanya. Yang kedua, rawat dengan perhatian kecil. Seringkali bukan hadiah besar yang membuat orang merasa dicintai, tapi tentang pesan sederhana, tentang pertanyaan, apa kabar? Tentang pernyataan, aku kangen kamu. Dan ayo,
kita lunch bareng besok. Jangan takut menunjukkan kerentanan. Hubungan yang bermakna lahir ketika kita berani berkata, "Aku butuh kamu. Adakah waktu?" Atau, "Aku sedang tidak baik-baik saja. Aku butuh teman." Belajar memaafkan dan mengikhlaskan juga. Tidak ada hubungan yang sempurna. Yang ada adalah dua manusia yang terus belajar menerima dan saling belajar dari kesalahan itu. Jangan cuma mengakui, tapi belajar untuk tidak melakukannya lagi. Hargai waktu yang singkat itu. Ingatlah, dunia ini hanya sementara, teman. Jangan tunda untuk berkata terima kasih atau aku sayang kamu. Banyak banget dari kita pastinya sangat tidak bisa untuk ucapan terima kasih atau maaf ketika salah. Coba kalian bayangkan, jika suatu hari nanti kita menoleh ke belakang, apa yang akan kita sesali? Bisa jadi bukan tentang mimpi, bukan tentang mimpi yang gagal kita kejar, atau harta yang tidak sempat kita miliki, tapi hubungan-hubungan yang tidak sempat kita rawat. Kita tidak sempat memberi pupuk untuk hubungan itu. Mungkin kita akan merindukan percakapan sederhana dengan orang tua, atau canda tawa dengan sahabat yang kini sibuk dengan hidupnya sendiri, atau bahkan pesan singkat yang dulu sering muncul, tapi kini hilang tanpa jejak. Kayak awalnya tuh lengket banget, tapi setahun ke depan karena kamu sudah punya teman atau sahabat yang baru, kamu melupakan teman yang lama kamu. Padahal dia orang yang ada di saat susah di hidupmu. Hubungan adalah harta yang tidak bisa diganti dengan apapun, tidak bisa dibayar dengan apapun. Dan dunia yang sementara ini seolah mengingatkan kita bahwa jangan menunggu untuk merawat, jangan menunda untuk mencintai. Kalian pernah dengar gak yang kalimat lebih baik mencegah daripada mengobati? Kenapa sih kita butuh hubungan yang bermakna? Padahal hidup ini kan hanya sementara. Karena justru hidup ini yang sementara bikin hubungan jadi penting. Kalau dunia ini selamanya, mungkin kita bisa cuek karena kita bakal ketemu selamanya. Tapi karena waktu terbatas, setiap tawa, pelukan, dan percakapan jadi lebih berharga. Kalau hubungan di era digital bikin orang makin kesepian, mending gak usah punya hubungan dong. Ya nggak gitu juga gak sih? Yang salah bukan hubungannya, tapi cara kita ngejalaninnya, guys. Kalau kita lebih sibuk sama layar, sama handphone itu, daripada tatapan mata orang di depan kita, ya wajar kalau merasa sepi. Hubungan bermakna itu soal kualitas, bukan sekedar jumlah followers. Gimana kalau aku sering dikecewain orang? Apa masih worth it buat percaya lagi? Sakit hati itu wajar, tapi menutup hati nggak bikin kita lebih indah. Hubungan bermakna bukan soal nggak pernah sakit, tapi soal berani mencoba lagi dengan orang yang tepat. Luka lama nggak harus jadi alasan buat kehilangan kesempatan baru kan guys? Kalau aku orangnya nggak pandai ngomong, nggak pandai basa-basi. Gimana caranya nunjukin kalau aku peduli? Kalau aku sebenarnya sayang, gimana? Gak semua peduli harus diucapkan kok. Kadang hanya perlu perhatian kecil aja, kayak dengerin curhat tanpa ganggu, atau sekedar nemenin orang makan, udah cukup bikin orang merasa dicintai, karena nggak pernah ngerasa sendirian, ya kan? Peduli itu soal tindakan sederhana, bukan kata-kata yang manis doang. Hubungan bermakna itu kayak apa sih kalau dirangkum dalam satu kalimat? Gimana menurut kalian? Jadi, hubungan bermakna adalah ketika dua hati saling menguatkan, bahkan tanpa banyak kata. Dan sesederhana itu, kayak habis buat salah, akui, minta maaf, dan usahakan tidak mengulangnya lagi. Hubungan ini gak cuma dengan kekasih, tapi dengan sahabat yang harus kamu pupuk, dengan keluarga, begitu. Untuk semuanya, di dunia yang singkat ini, mari kita memilih untuk membangun hubungan yang bermakna itu. Bukan hubungan yang sekedar terlihat indah di permukaan,
tapi hubungan yang bertahan melewati waktu, jarak, dan keadaan. Jadi kalau kamu punya sahabat yang jauh jaraknya, ya dipupuk aja biar tetap dekat. Dan ingat, setiap tatap, setiap kata, setiap pelukan, dan setiap perhatian kecil adalah investasi yang tidak akan pernah sia-sia. Kalau kamu belum merasakan sekarang, ya kelak kamu akan mendapatkan berlimpah-limpah investasi kebaikan itu. Karena gak ada yang pernah sia-sia di dunia ini. Karena pada akhirnya, setiap semua yang fana ini memudar. Yang akan kita kenang bukanlah seberapa tinggi pencapaian kita, melainkan seberapa dalam kita pernah saling terhubung. Terima kasih sudah mendengarkan ya. Semoga hari ini kamu berani merawat satu hubungan kecil dengan lebih tulus lagi. Karena dari situlah makna hidup ini akan tumbuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya guys. Sehat selalu dan jangan lupa senyum.